Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, perindu surga yang semoga reuni di surga. Pada kesempatan ini bersama kita merenungkan firman Allah surat Al-Asr ayat 1-3 tentang pentingnya waktu dan mengisi waktu agar kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri, demi waktu. Ketika Allah bersumpah demi waktu, itu adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa waktu adalah suatu hal yang penting, sangat penting untuk diperhatikan, untuk dikelola. Manakala kita bisa mengelola waktu dengan tepat guna, maka kita akan sukses dunia akhirat. Akan tetapi, kalau kita membiarkan waktu berlalu begitu saja, semuanya berjalan sia-sia, maka di dunia kita rugi dan di akhirat kita akan celaka. Maka Allah berfirman, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia terancam kerugian. Kerugian itu manakala kita tidak bisa menggunakan waktu untuk ibadah, untuk berjuang, untuk bekerja, membangun hablum minallah, membangun hablum minanas, hablum minal alam. Kalau tiga itu tidak dijalani dengan baik, maka innal insana lafi khusrin, manusia terancam rugi. Rugi itu artinya apa? Rugi yang paling ringan adalah hidupnya itu sengsara, tidak berkembang, penuh derita. Bahkan kerugian meningkat lagi manakala manusia rugi, terlena, celaka karena masuk penjara, penyakitan, tidak disukai oleh sesama manusia, tidak disukai oleh pemerintah atau negara. Dan kerugian yang paling dahsyat adalah manakala tidak husnul khotimah, kemudian disiksa mulai di alam kubur, dan pada setelah yaumul hisab akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Itu yang dimaksud innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian. Nah, kenapa manusia terancam kerugian? Karena pertama, manusia itu diganggu iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Itu tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Bahkan gangguan iblis itu akan menyerang manusia sampai detik-detik manusia itu akan wafat. Nah, ini ditandai dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari gangguan iblis pada akalku, pada agamaku saat sakaratul maut. Seorang nabi saja sampai berdoa seperti itu, khawatir nih, dan bahkan beliau sudah tahu iblis itu akan mengganggu manusia pada detik-detik manusia akan mati agar hilang imannya. Saudaraku, yang kedua yang membuat manusia terancam rugi, innal insana lafi khusrin, adalah karena nafsu. Sesungguhnya nafsu itu la amaratum bisu, selalu menjerumuskan, mendorong pada kejelekan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf itu. Saudaraku, yang ketiga yang membuat manusia terancam rugi adalah karena kemungkinan adanya musibah, bencana alam. Itu bisa menghancurkan usaha, menghancurkan fisik, menghancurkan mental, dan menghancurkan harapan.
Kalau tidak tabah, tidak sabar, maka manusia akan tergelincir pada kesengsaraan ekonomi, kesengsaraan di bidang kesehatan, dan kesengsaraan dalam bidang beribadah. Imannya bisa copot karena tidak kuat di dalam menghadapi musibah. Kemudian yang keempat yang membuat manusia terancam rugi adalah manakala ada bencana politik. Ternyata hidup di suatu zaman, di suatu wilayah yang penguasanya dolim, tegak hukumnya dolim, keadilan tidak bisa dijamin, hukum bisa tidak ditegakkan. Itu akan membuat sengsara kehidupan dan bisa berakibat sengsara di bidang agama, di bidang ibadah yang terus akan menjerumuskan kita pada kesengsaraan akhirat. Kemudian jangan lupa Allah juga akan menguji manusia. Sungguh Allah akan menguji dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan kecintaan kita pada harta. Ini kalau kita tidak lulus dari 5 ujian itu, innal insana lafi khusrin. Nah, dari berbagai macam ujian, mungkin ancaman, hambatan, gangguan, ada manusia akan selamat. Kata Allah, siapa mereka? Illalladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Insya Allah dijamin Allah, dilindungi oleh Allah untuk selamat dari 5 cobaan tadi. Nah, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan dzulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman, mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju terang benderang, dari masalah kepada solusi. Nah, maka kalau kita ingin selamat, tidak khusrin dunia akhirat, kita harus menjaga kualitas iman agar terus berkembang. Jangan sampai iman kita goyah karena omong-omong, iming-iming, amang-amang. Walaupun kita menderita, walaupun kita sengsara, walaupun ada bujukan dari pihak lain untuk melanggar agama, untuk murtad, kita harus mempertahankan iman. Lebih baik kita mati dalam penderitaan tetapi masih punya iman daripada derita kita disolusi dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara murtad, dengan cara-cara keluar dari agama, dengan cara-cara pindah agama dari Islam ke lain gara-gara harta, tahta, wanita. Na'udzubillah min dzalik. Ayo iman kita jaga. Banyaklah berdoa, banyaklah berzikir, banyaklah beribadah, banyaklah membaca Quran dan terjemahnya, banyaklah berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ingat kepadamu, selalu syukur kepadamu, dan selalu baik dalam mengabdikan diri padamu. Itu cara-cara menyelamatkan diri dari perjalanan waktu, dari goncangan waktu, dari perkembangan zaman yang mungkin akan banyak gangguan setan, gangguan politik, gangguan alam, gangguan orang-orang yang beda agama, dan gangguan-gangguan lain. Harus pertahankan iman. Dengan cara kita belajar, kita beribadah yang bagus, berdoa yang bagus, dan siapkan jiwa raga manakala ada pihak-pihak yang akan menghancurkan iman kita. Kemudian untuk bisa selamat agar tidak lafi khusrin, maka wa amilu sholihat. Kata Allah, iman kita yang kita miliki harus dibuktikan dengan amal-amal soleh, baik kesalehan individu maupun kesalehan sosial, agar kita selamat dari berbagai macam gangguan, cobaan dari setan, dari manusia, dari alam. Kita harus punya amal soleh, kesalehan individu, misalnya sholat, puasa, haji, umroh, berzikir, berdoa. Itu adalah kesalehan
individu, syahadat itu adalah kesalehan individu. Ini bagus, hablum minallah harus kita tegakkan, kita kembangkan. Tapi jangan lupa, manusia itu hidup dengan manusia lain, maka kita agar selamat dunia akhirat harus punya kesalehan sosial, yaitu sholah yang berkaitan berbuat baik kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada alam semesta, kepada bangsa dan negara. Nah, kalau hablum minallah hebat dan hablum minanas juga hebat, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Tapi ingat, kehebatan kita dalam hablum minallah, dalam hablum minanas, dalam kehebatan kita pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial, itu harus didasari iman. Yang ketiga, syarat agar kita selamat dunia akhirat, tidaklah fil usrin, adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita harus bersatu padu untuk menegakkan kebenaran, agar kebenaran itu betul-betul dimenangkan oleh zaman, oleh penguasa, oleh penegak hukum, oleh masyarakat luas, dan oleh kita sendiri. Kita sendiri harus menegakkan kebenaran dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga. Jangan kita menjadi bagian masalah. Nah, dalam menegakkan kebenaran, dalam merawat iman, dalam beramal soleh, dalam menegakkan kebenaran, mungkin akan ada gangguan, cobaan, fitnah, persaingan, ancaman, permusuhan. Maka syarat keempat adalah wasobis sober, kita supaya sabar. Apa itu sabar? Tetap pada aturan Allah, tetap berpegang aturan hukum, tetap berpegang kepada etika. Walaupun kita diguncang, diserang begitu rupa, kita jangan pernah melanggar etika, apalagi melanggar hukum. Nah, khususnya bagi orang-orang yang menjadi pemuka agama, menjadi pemuka masyarakat, apalagi jadi penguasa, jangan pernah berdusta, jangan pernah melanggar etik, jangan pernah melanggar hukum, jangan pernah melanggar agama. Apalah artinya mencoba menjadi lilin menerangi orang lain, menerangi sekitarnya, tapi ternyata cara-caranya yang ditempuh adalah membakar diri sendiri. Apalah artinya seseorang berceramah, ingin membangun umat, ingin mencerahkan umat, ingin jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi langkah-langkahnya melanggar hukum, melanggar agama, melanggar etika, itu akan celaka, mungkin akan masuk neraka duluan. Saudaraku, dapat disimpulkan bahwa perjalanan waktu itu penting, dari detik menuju menit, menit menuju jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, sampai pada akhirnya abad, harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita isi waktu dengan sebanyak mungkin amal soleh, dan jangan sampai dalam detik kita terisi amal salah. Kemudian di dalam menjaga waktu, mengisi waktu, laksanakan hal-hal yang memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan alam semesta, dengan keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Kaum muslimin, muslimat, dan para perindu surga, semoga dengan memperhatikan surat Al-Asr ayat 1-3, kita ditolong Allah untuk reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.